Pada Januari tahun 2025, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS, sebuah kelompok ekonomi yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan pertumbuhan pesat. Tapi, mengapa Indonesia bisa diterima, sementara Malaysia yang juga mengajukan diri belum berhasil? Apa keuntungan bagi ekonomi Indonesia dengan bergabung ke dalam BRICS? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. BRICS pertama kali dibentuk pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Kemudian, Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, menjadikannya BRICS. Organisasi ini bertujuan untuk menyaingi dominasi ekonomi negara-negara barat dengan membentuk sistem perdagangan dan keuangan alternatif. Pada Agustus 2023, BRICS mengumumkan ekspansi besar dengan menambahkan 6 negara baru, yaitu Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dengan bergabungnya Indonesia pada 2024, kini total anggota BRICS menjadi 12 negara. Indonesia memiliki beberapa faktor kunci yang membuatnya diterima sebagai anggota penuh BRICS. Pertama, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan PDB lebih dari 1,4 triliun dolar AS, Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Kedua, kekayaan sumber daya alam. Indonesia adalah produsen utama nikel, batu bara, dan minyak sawit, yang sangat penting dalam industri energi dan teknologi global. Ketiga, pasar yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar bagi investasi dan perdagangan internasional. Keempat, hubungan strategis dengan anggota BRICS. Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan China dan India, dua anggota utama BRICS. Selain itu, Indonesia juga memiliki kemitraan strategis dengan Rusia dan Brasil. Terakhir, politik yang stabil dan kebijakan non-blok. Sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang independen, Indonesia lebih fleksibel dalam bernegosiasi dengan berbagai blok ekonomi tanpa tekanan dari negara-negara barat. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, beberapa keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh antara lain. Pertama, akses ke dana investasi BRICS. Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank atau NDB BRICS untuk pendanaan infrastruktur, energi hijau, dan proyek strategis lainnya. Kedua, peluang perdagangan lebih besar. Keanggotaan BRICS memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara anggota tanpa terlalu bergantung pada pasar Eropa dan Amerika Serikat. Ketiga, diversifikasi mata uang perdagangan. Indonesia bisa mulai melakukan transaksi perdagangan dengan negara BRICS menggunakan mata uang lokal, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Dan terakhir, daya tawar lebih kuat di panggung global. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia memiliki pengaruh lebih besar dalam kebijakan ekonomi dan geopolitik global. Meskipun Malaysia telah mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS, ada beberapa alasan mengapa Indonesia lebih dulu diterima. Pertama, ekonomi Indonesia lebih besar. PDB Indonesia hampir 3 kali lipat lebih besar dari Malaysia, menjadikannya lebih menarik sebagai anggota BRICS. Kedua, kebijakan luar negeri Malaysia yang cenderung netral. Malaysia masih memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang bisa menjadi pertimbangan bagi BRICS. Ketiga, ketergantungan Malaysia pada sektor ekspor. Malaysia lebih bergantung pada ekspor berbasis teknologi dan manufaktur dibandingkan sumber daya alam, yang kurang relevan dengan fokus utama BRICS. Dan keempat, dukungan politik dalam BRICS. Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari China dan Rusia, yang melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam perdagangan dan geopolitik. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, perekonomian Indonesia berpotensi berkembang lebih pesat melalui akses investasi, perdagangan yang lebih luas, dan daya tawar yang lebih kuat di panggung global. Apakah langkah ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.